Dahulu kala hiduplah seorang raja yang bernama Sri Jayapangus atau kerap dikenal dengan Jayapangus. Jayapangus sendiri merupakan seorang raja yang sangat terkenal dari kerajaan Balingkang. Beliau sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Diceritakan Jayapangus ini merupakan perwujudan dari Barong Landu. Dan inilah kisah Barong Landu. Di sebuah hutan terlihat Jayapangus sedang berjalan santai sembari menikmati suasana hutan yang begitu sejuk. Di lain sisi terlihat sebuah kapal yang sedang berlabuh di sebuah pantai. Mereka merupakan pedagang yang datang dari kawasan Cina. Mereka datang kemari dengan tujuan untuk menjual dagangannya. Setelah berbicara dengan salah satu warga, akhirnya pedagang Cina tersebut dan juga anaknya pergi ke daerah di Kintamani. Perjalanannya ke Kintamani juga diikuti oleh beberapa rombongan. Beralih ke kerajaan Balingkang yang terletak di pegunungan Kintamani, yang membuat suasana desa menjadi tenang dan juga menyejukkan. Beberapa hari kemudian, pedagang Cina tersebut tiba di kerajaan Balingkang dan bertemu dengan salah satu warga. Om Swastiastu, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya kalian bukan orang dari daerah ini. Ya, saya merupakan seorang pedagang yang datang dari kawasan Cina dan datang kemari untuk membeli dan menjual beberapa dagangan di daerah ini. Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu raja saya tentang kedatangan kalian di desa ini. Setelah itu, masyarakat tersebut pergi mencari Jayapangus dan memberitahu tentang kedatangan para pedagang Cina tersebut. Jayapangus begitu terpesona melihat kecantikan anak dari pedagang Cina tersebut. Sampai-sampai apa yang dikatakan pedagang Cina tersebut tidak ia hiraukan. Malam pun tiba. Di dalam kesendirian, Jayapangus selalu merenung dan memikirkan kecantikan dari anak pedagang Cina tersebut. Pagi telah tiba. Terlihat pula Jayapangus sedang berjalan santai. Dan diikuti oleh Kang Cingwi yang sedang menikmati suasana pedesaan. Hingga pada akhirnya mereka dipertemukan kembali. Hai Nona, sepertinya kita sudah sempat bertemu beberapa hari yang lalu. Iya Raja, saya adalah anak dari pedagang Cina yang Anda temui beberapa hari yang lalu. Oh, seperti itu. Sepertinya kita belum sempat berkenalan. Perkenalkan, nama saya Jayapangus. Iya Raja, perkenalkan juga, nama saya adalah Kang Cingwi. Hubungan Jayapangus dan juga Kang Cingwi begitu erat. Hari-hari selalu mereka habiskan bersama. Sehingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Jayapangus pun mengutarakan perasaannya kepada Kang Cingwi. Kang Cingwi, saat pertama kali kita bertemu, aku sudah mulai mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku?
Dia Jaya Pangus, aku juga sudah mulai menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu. Kedekatan Jaya Pangus dan juga Kang Cingwi begitu cepat menyebar di kawasan kerajaan. Dan berita ini juga telah diketahui oleh Empu Siwagandu yang merupakan seorang penasehat kerajaan yang dipercayai oleh Jaya Pangus. Kemudian untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, Empu Siwagandu pergi mencari Jaya Pangus. Hai Jaya Pangus, aku dengar kau sedang dekat dengan anak dari pedagang Cina tersebut. Iya, benar sekali penasehat. Dan dalam waktu dekat ini, kami juga sudah memutuskan untuk segera menikah. Tidak Jaya Pangus, kau tidak boleh menikah dengannya. Karena dari ramalanku, hai tersebut bisa membawa malapetaka bagimu. Tidak penasehat, aku sangat mencintai Kang Cingwi dan aku tidak mau melepaskannya. Dan terjadilah perdebatan antara Jaya Pangus dan Empu Siwagandu. Baik, jika memang itu kemauanmu, lakukanlah. Aku tak peduli lagi denganmu Jaya Pangus. Lebih baik aku pergi dari sini. Beberapa bulan setelah kepergian Empu Siwagandu dari kerajaan Balingkang, akhirnya Jaya Pangus dan juga Kang Cingwi menggelar pernikahan mereka. Pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga dan juga beberapa masyarakat yang berada di kawasan kerajaan Balingkang. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Jaya Pangus selalu merasa sedih dan juga kesepian. Mengingat sampai saat ini mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Selain itu, Jaya Pangus juga selalu memikirkan perkataan dari Empu Siwagandu yang pernah ia katakan beberapa tahun yang lalu. Ada apa Jaya Pangus? Kenapa kau tampak begitu sedih? Bagaimana aku tak sedih Kang Cingwi? Bertahun-tahun lamanya sejak pernikahan kita, namun kita tak kunjung dikaruniai seorang anak. Selain itu, aku juga akan pergi untuk sementara waktu bersemedi di kawasan Danau Batur. Baiklah Jaya Pangus, jika memang itu maumu, aku akan selalu menemumu di sini. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Jaya Pangus pergi meninggalkan kerajaan Balingkang. Ia ingin pergi menuju kawasan di Danau Batur untuk melakukan persemediannya. Singkat cerita, akhirnya Jaya Pangus pun tiba di kawasan Danau Batur. Setibanya Jaya Pangus di kawasan Danau Batur, ia langsung melakukan persemedian dengan penuh fokus dan juga ketenangan. Di lain sisi, terlihat seorang wanita yang sedang berjalan santai di kawasan Danau Batur. Kedatangan wanita tersebut mengganggu persemedian Jaya Pangus, sehingga Jaya Pangus pun pergi untuk menemui wanita tersebut. Hai Nona, siapa kau? Dan sedang apa kau sendiri di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Siapa kau? Dan sedang apa kau di sini?
Saya adalah Jaya Pangus, seorang raja dari kerajaan Balingkang, dan saya di sini sedang bertapa. Kalau begitu, perkenalkan, namaku adalah Dewi Danu, seorang penguasa di kawasan Danau Batur ini. Jaya Pangus sangat terpesona akan kecantikan Dewi Danu, sehingga Jaya Pangus berusaha untuk mendekati Dewi Danu. Jaya Pangus mengaku bahwa ia belum pernah menikah, yang membuat Dewi Danu pun mulai menyukai Jaya Pangus. Jaya Pangus dan juga Dewi Danu selalu menghabiskan waktu bersama, layaknya pasangan seorang suami dan juga istri. Singkat cerita, hubungan mereka berdua pun dikaruniai seorang anak. Beberapa tahun kemudian, di kerajaan Balingkang, terlihat Kang Cingwi yang begitu sedih, menunggu kedatangan Jaya Pangus yang tak menentu. Pada akhirnya, Kang Cingwi memutuskan untuk pergi sendiri mencari Jaya Pangus di kawasan Danau Batur. Hari semakin malam, sehingga Kang Cingwi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di esok hari. Pagi telah tiba. Singkat cerita, Kang Cingwi pun tiba di kawasan Danau Batur. Di sisi lain terlihat Jaya Pangus sedang bermesraan dengan Dewi Danu. Hal tersebut dilihat langsung oleh Kang Cingwi. Kemudian Kang Cingwi memanggil Jaya Pangus. Jaya Pangus, Jaya Pangus pun sangat kaget melihat kedatangan Kang Cingwi. siapa dia Jaya Pangus? Kenapa kau terlihat begitu panik? Aku adalah Kang Cingwi, istri dari Jaya Pangus. Lalu kau siapa? Sedang apa kau di sini? Hah? Istri? Bukankah kau mengaku masih bujang, Jaya Pangus? Siapa wanita ini? Jawab, Jaya Pangus. Kau jangan menghidam seperti ini. Siapa dia? Oh, ada dia adalah selingkuhanmu. Jaya Pangus hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Fuh, dasar wanita tidak tahu diri. Bisa-bisanya kau merebut suami orang. Perkataan dari Kang Cingwi membuat marah Dewi Danu. Maafkan aku Dewi Danu, dia telah membohongimu Dewi Danu. Sebenarnya wanita itu adalah istriku Dewi Danu, dan aku masih sangat mencintainya Dewi Danu. Dan aku tidak mau kehilangannya Dewi Danu. Maafkan aku Dewi Danu. Apa? Jadi selama ini kau membohongiku, Jaya Pangus. Dasar laki-laki jahat. Aku kutuk kau jadi batu. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Dewi Danu pun mengutuk Jaya Pangus dan juga Kang Cingwi menjadi sebuah batu. Berita mengenai kematian Jaya Pangus dan juga Kang Cingwi begitu cepat menyebar di kawasan kerajaan. Masyarakat sangat sedih mendengar berita kematian raja dan ratu mereka yang mati secara tragis.
beberapa masyarakat memutuskan untuk pergi mencari Dewi Danu di kawasan Danau Batur. Mereka ingin mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Masyarakat tersebut juga meminta petunjuk kepada Dewi Danu. Mengingat raja mereka yang sudah mati, maka Dewi Danu memutuskan untuk menjadikan anak dari pasangan Jayapangus dan juga Dewi Danu sebagai raja penerus berikutnya. Dan anak itu bernama Maya Denawa. Dikarenakan kutukan dari Dewi Danu tidak dapat ditarik, sehingga masyarakat pun disuruh untuk membuatkan perwujudan raja dan ratu mereka dalam bentuk barong, di mana barong berwarna hitam mewakili sang raja, sedangkan barong berwarna putih mewakili sang ratu, sebagai pengganti raja dan ratu mereka yang disimboliskan hidup kembali. Selain itu, kedua barong ini juga memiliki ukuran yang sangat tinggi dan besar, sehingga masyarakat pun menyebutnya dengan sebutan Barong Landung.